Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan mulai belajar bersama lagi. Masih pada tema 7, subtema 3. Nanti masuk pada pembelajaran kelima. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca atau tadarus surat Al-Infitor. Mari kita tirukan bersama biar kita lebih cepat hafal. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 109. Pembelajaran 5. Ayo belajar. Tumbuhan diperlukan manusia dalam hidup. Manusia perlu oksigen untuk bernafas. Manusia juga butuh tanaman.
manusia juga butuh makanan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga sebagai sumber makanan. Dan sumber obat-obatan bagi manusia. Tuhan ciptakan banyak manfaat tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan berbeda. Nah, dari bacaan ini tadi bahwa manusia itu sangat membutuhkan tanaman karena dari tanaman itu bisa menghasilkan oksigen untuk bernafas, kemudian menghasilkan makanan dari tanaman. Tanaman juga menghasilkan makanan yang sangat kita butuhkan. Kemudian bagian tumbuhan yang dimanfaatkan itu berbeda-beda. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya, biji jagung dan padi untuk makanan pokok. Nah, contoh tanaman yang dimanfaatkan bijinya itu contohnya tanaman padi dan tanaman jagung. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya, yaitu ini tanaman mangga untuk dimakan dagingnya dan kapas ini dipakai untuk bahan pakaian. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya, yaitu bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati itu dimanfaatkan untuk hiasan. Halaman 110. Contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya. Ini contohnya tanaman tebu, batangnya nanti diolah menjadi gula. Kemudian tanaman bambu, itu batangnya bisa dibuat untuk bahan bangunan. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya. Daun bayam dan untuk sayuran, daun sirih untuk obat. Ini contoh tanaman yang dimanfaatkan daunnya itu contohnya daun bayam untuk sayuran, daun sirih untuk obat. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang yang selalu kita manfaatkan. Bawahnya, ayo beraktivitas. Isilah dengan bagian-bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini ada kata daun, batang, biji, akar, buah. Nomor 1, tanaman kelapa. Nah, tanaman kelapa itu yang dapat dimanfaatkan bagian apanya? Misal, kok isinya lebih dari satu? Misal, daunnya bisa dimanfaatkan, batangnya bisa, bijinya juga bisa. Itu silahkan kalian isi jawabannya, itu tidak cuma satu pilihan tapi boleh lebih dari satu. Seandainya tumbuhan tadi yang dimanfaatkan dari beberapa bagian, tidak cuma satu bagian, tulis bagian apa saja. Kalau cuma satu bagian, tulis aja cuma satu. Jadi sesuai yang dimanfaatkan bagian tumbuhan itu ada berapa bagian. Nah, untuk ini nanti silakan kalian jawaban kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Lanjut ke halaman 111. Buatlah kubus tanaman dengan langkah seperti berikut. Nah, di sini ini sebetulnya kalian diminta membuat kubus. Nah, pada setiap sisi kalian beri gambar
tanaman, buah dan bunga, atau tanaman gambar sayuran boleh nggih. Jadi misal kalau kalian tidak punya kertas yang lebar, bisa kalian dengan membuat kotak nggih. Membuat kotak dari kertas, kemudian kotaknya tadi kalian beri gambar nggih. Bisa buah, bunga, sayuran, atau tanaman, jenis tanaman yang lain ya, bisa kalian tempeli. Nah, nanti kalian bisa bermain seperti saat main ular tangga itu ya. Setelah jadi, ini langkah-langkahnya. Setelah jadi, nanti kalian bisa bermain dengan kakak atau adik. Nah, caranya lempar kubus buatanmu di atas meja. Suruh teman, jadi ini diganti suruh kakak atau adik menebak nama tempat hidupnya, manfaat gambar tanaman yang terdapat pada sisi atas kubus. Okay. Lakukan secara bergantian. Nah, setelah kalian selesai membuat kubus yang sudah ditempeli gambar-gambar tadi, gambar-gambar tanaman tadi, nanti kalian lempar yang bagian atas itu muncul gambar apa. Nanti kalian sebutkan namanya, tempat hidupnya, dan apa yang dimanfaatkan. Oke. Ini untuk halaman 111 kita diajak bermain. Kemudian untuk halaman 112. Ayo menulis. Tulis tentang tanaman pepaya. Bagian apa saja yang dijadikan sebagai sumber makanan. Tulis pula apa rasanya. Nah, ini ada pohon pepaya, kalian diminta menuliskan bagian yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini dan juga rasanya. Nah, dari pohon pepaya ini bagian yang bisa kita manfaatkan adalah buahnya. Nah, buahnya itu kita manfaatkan untuk dimakan. Rasanya manis, ya. Kemudian bagian daun juga bisa kita manfaatkan. Bisa diolah sebagai sayur, bisa untuk obat. Nah, bagian daun ini walaupun rasanya pahit tapi tetap enak. Kemudian bawahnya ayo bernyanyi. Nah, kita diminta menyanyikan lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, mari kita dengarkan lagu berjudul Pepaya, Mangga, Pisang, Jambu. Silahkan nanti anak-anak tirukan ya. Nah, demikian tadi lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Bisa kalian ulangi biar hafal. Selanjutnya kita buka halaman 114. Ayo berlatih. Lengkapi penjumlahan bilangan 2 angka dengan 1 angka bersusun panjang berikut. Nah, ini kalian diminta melakukan atau penjumlahan bilangan dengan cara bersusun panjang. Contohnya kita ke halaman
113 dulu, maaf 113 dulu ya. Halaman 113, lengkapi penjumlahan bilangan 2 angka dengan 1 angka bersusun panjang. Nah, ini di sini ada penjumlahan bersusun panjang. Contohnya 11 ditambah 8. 11 yang depan itu berarti 1 puluhan ditambah 1 satuan. Kemudian bawahnya 8 karena cuma 1 angka langsung pada 8 satuan. Kemudian 1 satuan, nah jumlahnya dari belakang ya. 1 satuan ditambah 8 satuan jadi 9 satuan. 1 puluhan di bawahnya kosong berarti tidak ditambah, maka langsung aja ditulis 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 9 satuan sama dengan 19. Nah, ini nomor 2 sudah Bu Farida beri contoh pekerjaannya seperti nomor 1. Nanti bisa kalian perhatikan ya. Ini soal 1 sampai 10 itu sangat mudah. Biar kalian terbiasa, dimohon kalian melanjutkan mengerjakannya. Kemudian berlanjut ke halaman 114. Nah, ini sama seperti halaman 113 tapi kita bilangan yang dijumlahkan secara bersusun panjang itu semuanya 2 bilangan. Jadi bilangan yang pertama ini ada satuan dan puluhan, bilangan kedua juga ada satuan dan puluhan. Nah, nanti bisa kalian perhatikan contohnya. Ini namanya penjumlahan bersusun panjang. Ini sudah ada 2 contoh, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan. Nanti silahkan kalian tulis. Kemudian yang bawahnya silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Memang untuk matematika itu kita harus sering berlatih agar kita tidak lupa. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kelima sudah Bu Farida sampaikan. Diulangi, untuk tugas yang harus dikumpul adalah tugas yang ada di halaman 110. Nah, demikian anak-anak, banyak kurangnya dalam Bu Farida menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.